Selamat datang kembali di saluran yang berani menyelami batas antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Wangsakerta Dimension. Dan saya, Wangsakerta sendiri. Hari ini kita akan menghadapi satu tuduhan yang paling sering dilontarkan kepada kita yang berjalan di jalur spiritual dan supranatural. Tuduhan halu. Berapa kali Anda dibilang terlalu banyak berimajinasi? Atau cerita past life-mu cuma karangan belaka? Kita yang berkutat dengan energi dimensi dan entitas sering dianggap hidup dalam dongeng. Tapi bagaimana jika saya katakan, imajinasi liar Anda bukanlah fiksi, tapi memori yang sedang diakses? Untuk membuktikan ini, saya tidak hanya akan bicara dari sudut pandang demonologis atau spiritualis semata. Karena saya sudah menyertakan bukti otentik dari salah seorang saksi ahli yang paling kredibel di dunia ilmiah batin, Carl Gustav Jung, Bapak Psikologi Analitik. Jung bukanlah seorang esoteris biasa. Dia adalah ilmuwan yang mempelajari pikiran manusia. Tapi ia menemukan sebuah pintu ke dimensi yang lebih dalam. Jung memberikan kita alat untuk memahami bahwa apa yang kita anggap halu dan tak masuk akal itu sebenarnya memiliki struktur dan akar psikologis yang sangat nyata. Dia menjembatani jurang antara psikologi dan mistikisme. Sebagai seorang demonologis, profesi saya adalah berinteraksi dengan struktur supranatural di dimensi lain, memahami hukum dan entitasnya, mulai dari lapisan The Abyssal dengan para Prince of the Abyss hingga dualitas The Grand Emperor dari kubu True Darkness dan juga Pure Light, yaitu Zealotnum dan Aetherius di Wangsakerta Dimension. Semua eksplorasi ini membawa saya pada satu kesimpulan yang sama dengan Jung, bahwa realitas itu tidak tunggal. Jadi dalam video ini kita akan bedah 3 poin besar yang akan mengubah total persepsi Anda tentang halu menjadi kebangkitan memori. Yang pertama adalah imajinasi adalah peta menuju ketidaksadaran kolektif. Lalu yang kedua, legenda adalah sejarah yang diabstraksi. Yang terakhir, yang ketiga, realitas adalah dualitas. Maka itu persiapkan diri Anda. Karena setelah ini Anda akan tahu bahwa ketika Anda dituduh berimajinasi, sebenarnya Anda sedang mengingat. Mari kita selami poin dari dualitas realitas. Carl Jung mengajarkan kita bahwa pikiran kita sendiri terbagi menjadi 2 ranah utama,
Sisi pertama adalah ego. Itu adalah kesadaran kita sehari-hari, bagian yang logis, yang Anda gunakan saat bekerja atau berpikir. Ini adalah bagian yang menuntut bukti fisik. Namun, di bawah permukaan ego yang dangkal itu, ada sisi kedua, yaitu ketidaksadaran. Yaitu ruang penyimpanan gelap tempat memori yang terlupakan, trauma masa lalu, dan potensi tersembunyi yang berdiam. Jung menyebut bagian yang tidak Anda sadari ini sebagai bayangan atau shadow ada. Intinya, Jung percaya kita yang seutuhnya baru tercapai ketika kita berani menyelami dan menyatukan ego atau kesadaran dengan bayangan. Ketidaksadaran kita, perjalanan spiritual adalah perjalanan menuju the self ini. Nah, sebagai seorang demonologis, kita melihat struktur yang sama persis, tapi dalam skala kosmis, skala dimensi dan entitas. Jika Jung membagi pikiran menjadi sadar dan tak sadar, maka di dalam lore yang saya yakini, Wangsakerta Dimension, kita memiliki dua entitas primordial yang mewakili dualitas kosmis ini. Satu sisi cahaya murni atau kesadaran, ini diwakili oleh Aetherius, yang di dalamnya ada Ahura, yaitu sosok like Grand Emperor, dan Zenith sebagai Mother of Universe. Mereka mewakili penciptaan, kesadaran tinggi, dan keteraturan, yaitu sebagai analogi dari kesadaran atau ego yang murni. Dan di sisi yang lain, yaitu sisi kegelapan sejati yang melambangkan ketidaksadaran, yang diwakili oleh Zerotnu, dengan Angrazel sebagai Grand Emperor kegelapan sejati, dan Aghnum sebagai Grand Empress kegelapan sejati. Mereka mewakili kegelapan dan potensi primal, yaitu sebagai analogi dari ketidaksadaran atau bayangan yang primal. Perhatikanlah polanya. Psikologi melihat pertentangan ini di dalam diri individu. Spiritualitas dan supranatural melihatnya sebagai fondasi penciptaan dimensi itu sendiri. Jadi, ketika seorang spiritualis mulai melakukan evokasi, channeling, atau menyelami past life, mereka tidak lari dari kenyataan. Mereka hanya beroperasi dari sisi kedua realitas ini, yaitu ranah ketidaksadaran atau kegelapan sejati. Ranah yang Jung sendiri akui sebagai separuh dari keberadaan kita. Kita tidak halu. Kita hanya sedang menyeimbangkan dualitas yang ada di dalam diri kita, yang mana dualitas ini juga menjadi fondasi seluruh kosmos. Setelah kita memahami bahwa realitas itu berpasangan, mari kita selami ke poin sentral kita, imajinasi. Di bagian ini, kita akan bongkar bagaimana imajinasi menjadi satu-satunya pintu menuju lautan memori kuno, atau yang Jung sebut sebagai ketidaksadaran kolektif. Kita masuk ke poin inti yang sering disalahpahami, imajinasi. Seringkali saat saya bertemu dengan individu yang memiliki imajinasi sangat kuat, mereka bisa melihat dunia lain, merasakan koneksi emosional dengan timeline yang asing, atau tiba-tiba memiliki ide yang sangat mendetail. Mereka cenderung dituduh terlalu mengarang. Tapi saya punya pandangan berbeda. Bagi saya, imajinasi yang kuat bukanlah penciptaan atau creation, melainkan sebuah penemuan kembali, yaitu rediscovery. Ini adalah hasil dari sebuah event atau sebuah kejadian nyata yang meninggalkan jejak di dalam jiwa. Imajinasi adalah kemampuan jiwa untuk beresonansi dengan memori yang tersimpan sangat dalam. Memori yang saya sebut sebagai lautan memori jiwa yang dalam. Lautan memori inilah yang diidentifikasi oleh Carl Jung sebagai ketidaksadaran kolektif.
Bayangkan ini, pikiran kita bukan hanya hard drive kecil berisi data pribadi kita. Ia terhubung ke sebuah cloud raksasa, bank data kosmis yang menyimpan memori dan pengalaman seluruh spesies kita sejak awal penciptaan. Ini termasuk emosi-emosi purba, trauma kolektif, dan gambaran-gambaran primordial. Ketika Anda berimajinasi sangat kuat tentang sebuah peradaban kuno, atau Anda merasakan duka yang tak beralasan, Jung berpendapat bahwa Anda sedang menarik data dari bank kolektif ini. Anda sedang mengakses memori yang bukan milik ego Anda saat ini, tetapi milik jiwa kolektif Anda. Dalam dunia supranatural yang saya geluti, kami melihat proses ini sebagai channeling atau aktivasi. Jika imajinasi adalah pintu, maka ada alat atau trigger yang membukanya. Ambil contoh, eksplorasi saya terhadap artefak, relik, ataupun spirit-spirit, entitas, dan sebagainya. Bagi saya, relik ini ataupun entitas dan sebagainya, saat mereka muncul, itu berfungsi sebagai fokus energi, memfasilitasi penyerapan atau penyaluran energi yang mengaktifkan akses ke dimensi memori. Jadi, ketika saya melakukan ritual evokasi sebagai demonologis, atau ketika Anda melakukan meditasi mendalam sebagai spiritualis, kita sedang mencoba untuk memegang kunci untuk mengakses lautan memori itu. Imajinasi adalah visualisasi dari memori yang sedang keluar. Kesimpulannya, jangan pernah remehkan imajinasi Anda. Jika itu terasa nyata, itu karena ia memang nyata dalam dimensi memori dan psikis Anda. Anda bukan pengarang, Anda adalah penerima data. Setelah kita memahami bahwa memori kuno diakses melalui imajinasi, pertanyaan selanjutnya, apakah memori ini meninggalkan jejak di dunia fisik? Tentu saja. Di bagian selanjutnya, kita akan bedah bagaimana legenda daerah ini adalah bukti nyata bahwa event memori kolektif ini membentuk sejarah kita. Kita sudah sepakat, imajinasi adalah akses ke memori kolektif. Sekarang, mari kita lihat bukti fisiknya di dunia luar. Legenda, mitos, dan cerita rakyat. Skeptis sering berpendapat, legenda itu cuma cerita yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi tanyakan pada diri Anda, kenapa legenda tentang banjir besar ada di hampir setiap benua? Kenapa pola cerita tentang pahlawan yang mengalahkan monster selalu berulang? Mustahil jika miliaran orang dari berbagai era dan tempat tiba-tiba secara independen mengarang cerita yang persis sama. Pasti ada sumber kebenaran yang sama. Disinilah Jung memberikan kunci emas, konsep arketipe. Jika ketidaksadaran kolektif adalah bank data, maka arketipe adalah blueprint atau cetakan yang ada di dalamnya. Ini adalah pola dasar karakter, peristiwa, dan konflik yang diwarisi jiwa kita. Setiap legenda tentang ratu, penguasa zolim, penyihir bijak, atau makhluk primal hanyalah versi lokal dari arketipe universal yang sama. Mereka adalah sejarah nyata. Event yang pernah terjadi di dimensi fisik atau spiritual yang diubah menjadi simbol dan metafora agar bisa bertahan dari generasi ke generasi. Poin pentingnya adalah legenda bukan fiksi, tapi kebenaran yang dibungkus metafora. Sebagai seorang demonologis, saya menyaksikan arketipe ini terwujud dalam bentuk entitas supranatural. Entitas yang kuat yang kita temui di dimensi lain seringkali merupakan perwujudan energi dari arketipe yang paling primal dalam ketidaksadaran kolektif manusia. Mereka adalah energi yang mendapatkan bentuk. Ambil contoh, entitas dari lapisan abyssal dalam lore saya, ada dua director utama di sana. Ada Archdemon yang melambangkan fear dan Archdemon
yang melambangkan deception atau reality manipulation. Fear dan deception adalah dua arketipe psikologis yang paling kuat dalam sejarah manusia. Entitas ini adalah bukti bahwa energi psikis kolektif, yaitu rasa takut kolektif, ketidakpercayaan kolektif, bisa dimanifestasikan menjadi kekuatan yang berkesadaran di dimensi lain. Mereka adalah legenda yang berjalan. Jadi, ketika Anda membaca legenda, Anda tidak sedang membaca dongeng. Anda sedang membaca arsip sejarah yang paling kuno. Anda sedang melihat bagaimana arketipe ketidaksadaran kolektif membentuk entitas dan narasi kita. Di bagian selanjutnya, kita akan simpulkan mengapa pemahaman ini sangat penting bagi kita yang bergerak di jalur spiritual, dan bagaimana Anda bisa mulai memanfaatkan kekuatan memori jiwa ini sekarang. Kita sudah sampai di ujung perjalanan kita. Kita telah menggunakan psikologi analitik Carl Jung untuk memvalidasi pengalaman spiritual kita. Kita menemukan bahwa pikiran dan kosmos kita adalah sebuah dualitas, sadarkan dan tak sadarkan, bukan satu realitas tunggal. Imajinasi bukanlah mengarang, tapi rediscovery. Aksi menarik data dari ketidaksadaran kolektif atau lautan memori jiwa. Dan legenda adalah bukti bahwa event dan arketipe primordial ini nyata, bahkan termanifestasi sebagai entitas supranatural yang saya eksplorasi. Intinya, kita sekarang bisa memberikan jawaban yang berbobot kepada siapapun yang menuduh kita halu. Saya tidak halu, saya hanya lebih sensitif terhadap dimensi batin saya. Dimensi yang diakui oleh ilmuwan dan peradaban kuno. Dimensi yang merupakan setengah bagian dari diri saya. Saya ingin menutup dengan sebuah pesan dari Jung yang sangat kuat dan relevan dengan jalan spiritual. Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who look outside dreams, who look inside awakes. Ketika Anda fokus pada bukti fisik, yaitu melihat keluar, Anda hanya hidup dalam ilusi atau mimpi realitas. Tetapi ketika Anda berani melihat ke dalam atau kepada inner world Anda mulai terbangun. Jalan seorang spiritualis, seorang demonologis, atau siapapun yang mengeksplorasi yang tak terlihat adalah jalan yang membawa kita pada kebangkitan itu. Kita tidak mencoba lari dari kenyataan. Kita sedang mencari realitas yang lebih lengkap dan jujur, yang mencangkup kegelapan dan cahaya di dalamnya. Jadi, mulai hari ini, jangan abaikan bisikan batin, jangan abaikan imajinasi kuat yang tiba-tiba datang. Karena itu adalah kompas Anda menuju memori jiwa yang sejati. Tugas Anda sekarang, selami kedalaman batin Anda. Dengarkanlah resonansi dari ketidaksadaran kolektif Anda. Jika Anda ingin mendalami lebih lanjut bagaimana saya sendiri berinteraksi dengan struktur dimensi berdasarkan arketipe ini, jangan lupa subscribe ke channel ini dan tinggalkan komentar di bawah. Aku terbangun. Dan berikut saya sertakan juga beberapa kutipan-kutipan dari Carl Gustav Jung. Sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya. Tetap bersama Wangsakerta Dimension. Saya Wangsakerta. Stay awake.